Alhamdulillah, nuris samawati wal ard, nur ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Ayyuhal hadirun al-muslimun, ad'uni wa iyyakum ila taqwallah, faqad faza al-muttaqun wa khasira adh-dhalimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang mulia, kekuatan sebesar apapun yang dapat diciptakan oleh manusia di hadapan kebesaran dan kekuatan Allah sama sekali bukan apa-apa dan tidak menjanjikan apa-apa. Kekuatan sebesar apapun yang bisa dibangun oleh manusia, jika dikembangkan tidak sejalan dengan bimbingan Allah, maka bisa berbalik menghancurkan manusia itu sendiri. Fakta-fakta sejarah dalam Al-Quran mengatakan itu secara pasti. Kaum Ad bangga dengan pembangunannya, di lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum ada teraknya di tempat-tempat lain, sampai mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat ketimbang kami. Tapi apa yang terjadi? Fa'uhliku birihin, mereka dihancurkan oleh angin dahsyat selama 7 malam 8 hari, seorang pun tersisa dari mereka. Qarun dengan kekayaannya, tatkala diingatkan, qala lahu qaumuhu la tafrah, Qarun jangan sombong begitu. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, saya jadi kaya ini karena saya memang berilmu. Apa jawaban Allah? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, maka aku amblaskan dia dan seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Fir'aun yang memiliki segalanya, ilmu, teknologi, kekayaan dan kekuasaan, sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bagaimana Allah nistakan dengan berbagai hama, dan kemudian akhirnya dia dihancurkan, ditenggelamkan, dan dia dipaksa untuk mengakui keberadaan Tuhan yang lain dirinya. Amantu billah annahu la ilaha illallazi amanat banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun dipaksa, diumumkan ke dunia melalui Al-Quran, mengatakan, saya beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh banu Israil, dan saya patuh. Terakhir Abraha dengan gagahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib dan tentaranya sama sekali tidak bisa apa-apa. Tapi Allah mudah. Wa arsala alaihim thayran abad, dihancurkan dengan burung ababil. Barangkali sejajar dengan semua itu, Xi Jinping pada 1 Oktober mengatakan, sekarang tidak lagi ada kekuatan dunia yang bisa menghadang kekuatannya. Maka kitab-kitab suci
Agama-agama itu harus direvisi, disesuaikan dengan prinsip-prinsip komunisme. Tidak sampai 2 bulan Allah utus makhluknya yang sangat lembut, memporak-porandakan seluruh kekuatannya, menumbangkan segala kebanggaan. Sedang apa Allah dengan kenyataan-kenyataan itu? Sama seperti dikatakan dalam Al-Quran, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka mampu mengamati fakta-fakta sejarah, fakta-fakta alamiah itu, bahwa Allah yang menciptakan mereka asyaddu minhum quwwah, jauh lebih kuat ketimbang mereka. Kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan sudah kita tidak ragukan, tapi bertukuk lutut di hadapan kekuatan Allah itu. Apa saja kekuatan yang mereka bangun sejak awal itu? Ilmu, teknologi, kekayaan, dan kekuasaan. Tapi seluruhnya berangkat dari kekuatan dan pengembangan ilmu. Allah membuktikan dengan kenyataan fakta-fakta sejarah itu bahwa kekuatan ilmu yang membangun kekuatan teknologi, kekuatan ilmu yang bisa mengembangkan kekayaan, kekuatan ilmu yang mengantarkan pada kekuasaan, jika dikembangkan tidak pada jalan Allah, berbalik mudah ditumbangkan oleh Allah. Sebab pada dasarnya semuanya akan memadamkan cahaya Allah, wa ya'ba, dan Allah tidak mau illa ayyutimma nurah. Cahaya Allah yang deras tidak akan terlawan. Dari semuanya, kalau kita mengambil pelajaran sebagai satu lembaga pendidikan, ada yang sangat penting. Dari segi pengembangan ilmu, ada pesan kuat dari Al-Quran. Kata ilmu dengan seluruh derivasinya diulang sampai 845 kali. Sedangkan kata Alkitab dengan seluruh derivasinya hanya 390 kali. Memang Allah mencontohkan seluruhnya tentang ilmu pengembangannya dan pembelajarannya secara lengkap. Sehingga awalam yarau itu kata tafsir Al-Wasit Syekh Sayyid Tontowi itu sebenarnya sedang mengungkapkan kedunguan orang-orang tidak beriman tatkala mengamati fakta-fakta sejarah, tatkala mengamati fenomena-fenomena alam, mereka hanya berkesimpulan dan di ujung-ujung yang empirik dan materi saja. Dijelaskan pada ayat lain. Kenapa begitu? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum. Mereka tahunya hanya sisi empirik saja dari kehidupan dunia dan mereka lalai dari nilai-nilai akhirat. Maka kalau menjadi ketakutan yang mau luar biasa, pantas karena sudah kehilangan kepada kepercayaan yang hakiki, yang maha segala dan maha kuat. Sehingga kekuatan harapan dan hanya bersandar pada ilmu, teknologi dan semuanya, maka ternyata tatkala Allah tumbangkan, habislah kekuatan dan harapan. Tidak tersambung pada kekuatan yang hakiki yang lebih kuat itu. Karena itu pengembangan ilmu harus menjadi hal yang penting di sini bagi kita sebagai satu lembaga pendidikan tinggi yang hebat. Dalam hal ini Allah memberi instrumen yang jelas untuk mengembangkan ilmu itu. Wa ja'ala lakumus sam wal absar wal afidah. Allah berikan 3 instrumen untuk mengembangkan ilmu itu. As-sam'u pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah. Kalau temuan-temuan as-sam'u wal absar yang empirik itu dikonfirmasi kepada al-afidah. Al-afidah kata Al-Alusi dan Ibnu Su'ud, wasatul qalbi, inti hati.
Maka setelah melihat cahaya ilmu yang indah dengan balik fenomena alam itu, akan menemukan cahaya yang jauh lebih indah ketimbang fenomena alam itu. Saking Allah khawatir, orang beriman tidak boleh begitu, tidak hanya berujung pada kesimpulan-kesimpulan empirik yang akhirnya hanya membanggakan ilmu tersendiri, membanggakan dirinya, membanggakan atribut dunia. Allah contohkan perilaku orang kafir itu. Wa iyyarau kisafam minas sama'i saqita. Tatkala mereka orang-orang kafir itu mengamati bagaimana air hujan turun dari langit, yaqulu, kata mereka, hujan itu kan sahabum markum, itu kan awan yang menggumpal. Sampai sana orang kafir menyebut betul itu secara empirik, secara ilmiah. Tapi Allah tidak mau, ingin kenyataan-kenyataan itu mengantarkan kepada cahaya terindah, lebih indah daripada kebenaran-kebenaran ilmu itu sendiri. Maka Allah setelah ayat itu diberikan ancaman, fazarhum, biarkan mereka begitu, hatta yulaku yaumahumul ladzi hum yus'akun, sampai mereka merasakan azabnya. Jadi mengikuti mana kita pengembangan ilmu? Tentu saja menerima dan mengikuti manapun boleh. Tapi Allah mengingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan ikut-ikutan yang tidak menjadi keyakinanmu atau punya keyakinan yang benar tentang ilmu atau tidak sesuai dengan prinsip keyakinanmu. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sebab pendengaran, penglihatan, dan al-fuad itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu jelas. Tentu saja kalau mengikuti prinsip sekuler dan kita memandang kebenaran sejati, ada yang bisa diverifikasi secara ilmu, secara rasional dan empirik, maka sejak awal sudah menerjang kehadiran yang gaib. Pantas saya melihat RPJP kita. RPJP itu rencana pengembangan jangka panjang. Seluruh kapasitas dan kualitas keilmuan dalam berbagai keterampilan dan kemampuan diungkapkan. Kecuali satu. Tidak satu kata pun ada agama di sana. Tidak ada satupun kata-kata yang mengarahkan untuk menemukan keagungan Allah. Jadi sedang apa kita ini? Kemana? Untuk memuaskan siapa? Memuaskan kata Allah, wallahu ayhaqqu ayyurduh. Allah lebih pantas untuk dipuaskan dan diridhokan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah ghafirid danbi wa qabilit taubi syadidil iqab ditawli la ilaha wa ilaihil masir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang mulia, bisakah kita berhenti sebagai makhluk Allah barang sesaat saja, barang 1 menit saja, barang 1 detik saja, dalam arti kita tidak menggunakan fasilitas yang Allah siapkan, tidak mengisap oksigen yang Allah tata, dikerjakan oleh tumbuhan kerjasama dengan matahari dan air? Bisakah kita menggunakan fasilitas yang bukan Allah ciptakan? Air yang Allah buat penguapannya begitu rapi sehingga yang diuapkan hanya H2O. Kenapa tidak seluruh yang terlarut dalam air teruapkan? Kemudian
kerumitan-kerumitan pada diri kita, otak kita, jantung kita, semuanya. Bisakah kita berhenti barang sejenak saja untuk tidak menjadi makhluk Allah? Bisakah kita menyimpan, meninggalkan keislaman kita di masjid? Sehingga tatkala kita di kantor, kita tidak perlu lagi bicara Islam, bicara mengagungkan Allah. Tatkala kita di kelas, kita lain tidak perlu lagi khawatir kalau itu yang disinyalir oleh Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Kalau terus kita padamkan cahaya Allah itu, maka suatu waktu Allah wa ya'ba illa ayyutimma nur. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba nikmat apa yang bisa kita dustakan bahwa dinyatakan itu bukan dari Allah? Tidak ada. 30 kali dalam Ar-Rahman dibulak-balik. Karena itu ilmu itu cahaya. Kata Ibn Athah, yukshafu minal asar. Ilmu yang bisa tangkap dari fakta-fakta empirik. Itu tatanan Allah. Tapi di belakang itu ada cahaya, di atas cahaya, nur ala nur, cahaya Allah, cahaya yang terkoneksi dengan sifat-sifat keagungan Allah dan sifat-sifat keagungan Allah itu merupakan amanah. Inna aradnal amanat dan seterusnya. Ibrahim Ajili menyebutkan amanat di sana adalah sifat-sifat dan cahaya Allah itu. Sidang Jumat yang saya muliakan, indah sekali kalau dalam kumpulan-kumpulan kita, rapat, dinas atau apa, semangat pikiran kita, hati kita dipandu dengan cahaya Allah. Kalau kelas kita, setelah kita membukakan keindahan suatu temuan ilmiah, fakta-fakta alam, kita pun sebutkan di sana keagungan Allah. Maka kelas itu akan bermandikan cahaya, cahaya ilmu, cahaya ilahiyah. Itulah yang akan membuat ketenangan. Kekhawatiran apapun, bencana apapun, bukan masalah bentuk kematiannya, tapi sedang apa kita mati. Tidak masalah bentuk apapun kematiannya. Maka jika demikian, pintu-pintu kita, pintu kantor kita, pintu kelas kita, insya Allah menjadi pintu-pintu yang tembus langsung menuju surganya. Tidak salah kita berharap bergandengan dengan anak-anak kita menuju surga itu melalui pintu-pintu kelas itu. Maka Allah sediakan pintu yang lebih indah. Kalau begitu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mariyah. Ayo pulang semuanya ke haribaan Rabb, radiyatan mardiyah, dengan penuh sukacita. Fadkhuli fi ibadi, ayo bergabung dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah melimpahkan kasih sayangnya kepada kami Allah. Andai mereka masih hidup,
terangilah pikiran dan hatinya dengan cahayamu terindah ya Allah. Andai mereka sudah hadir di haribaan-Mu ya Allah, kasih sayangilah mereka, ampunilah mereka, tempatkanlah mereka di tempat termulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah pikiran dan hati Kamu ya Allah. Dekaplah diri dan gerak kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Lekatkanlah karunia dan pertolongan-Mu ya Allah pada seluruh gerak dan diam kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, agar mata dan mata hati kami mampu menatap indahnya wajah-Mu ya Allah. Agar mata dan mata hati kami mampu menikmati indahnya keagungan-Mu ya Allah. Jangan Engkau biarkan pikiran dan hati kami, gerak kami hanya puas pada ujung-ujung kebendaan ya Allah. Ya Allah, curahkanlah cahaya-Mu ya Allah. Cahaya-Mu yang begitu deras ya Allah, pada seluruh ruang kehidupan kami ya Allah. Ruang dada kami ya Allah, ruang kantor kami ya Allah, ruang kelas kami ya Allah. Tampakkanlah indahnya cahaya wajah dan keagungan-Mu ya Allah kepada kami. Bukankanlah semua pintu kehidupan kami, pintu kelas kami, pintu rumah kami dengan cahaya ilmu dan cahaya sifat-sifat-Mu yang indah ya Allah. Sehingga kami berjalan memakmurkan dunia ini betul-betul dikawal dengan cahaya dan ridho-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.